Pemirsa program Yunan Hand in Hand tahap ketiga bertajuk Proyek Percontohan Kerjasama Pertanian dan Ekowisata di Provinsi Bali melalui penerangan tenaga surya dan peningkatan pertanian organik resmi diluncurkan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali Denpasar pada Rabu 12 Agustus 2026. Program ini menjadi kelanjutan kerjasama agroekowisata Yunan Bali yang telah berjalan di Kabupaten Tabanan sejak 2024. Dengan menggandeng mitra pelaksana program dari Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia, JPDWI, kerjasama tahap ketiga, lebih berfokus pada meningkatkan pemanfaatan energi surya, sekaligus memperluas pengembangan pertanian organik. Dalam sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Dr. DRH Nilo Ayu Aryani MP mengatakan, pemerintah Provinsi Bali menyatakan dukungan terhadap pengembangan kerjasama pertanian dan ekowisata Yunan Bali yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan Bali yang menekankan keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Loh Ayu Aryani, kerjasama Bali dan Yunan memiliki arti penting karena sebelumnya telah diwujudkan melalui peresmian kawasan pertanian organik dan pariwisata Soke Lestari Agroekowisata pada 2025. Ini karena sejalan dengan visi Bapak Gubernur Bali terkait dengan masalah pangan, pariwisata berkelanjutan, kelestarian alam, tentu sangat mendukung sekali. Terkait dengan kerjasama ini agar betul-betul pertanian menjadi satu sektor ekonomi di sana, juga UMKM, pariwisata berkelanjutan, kelestarian alam dan juga budaya, karena kan Bali juga termasuk pariwisata internasional. Sementara itu, Wakil Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar, Su Yu mengatakan hubungan persahabatan antara Bali dan Yunan secara resmi terjalin sejak 2003. Bahkan Yunan menjadi provinsi pertama di Tiongkok yang membangun hubungan persahabatan dengan Bali. Sejak 2024, kerjasama di wilayah Jatiluwih, Tabanan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi setempat, termasuk memilih dan membeli benih padi organik berkualitas dari daerah setempat, serta melaksanakan pelatihan teknik budidaya dan mendukung pengembangan pariwisata pedesaan. Program tersebut telah mencakup hampir 17 hektar lahan pertanian organik. Produktivitas meningkat dari sekitar 4.000 kg menjadi lebih dari 4.500 kg per hektar. Selama 2 tahun, program tersebut telah memberikan manfaat kepada lebih dari 1.000 orang dengan peningkatan pendapatan rata-rata lebih dari 20% per tahun. 两省呢，在各领域的交流合作都非常的深化，包括旅游啊、文化呀，包括农业。这个项目呢，我去过项目的现场，在加基路维梯田。 Ketua Umum Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia (JPDWI), Igede Putu Eka Budiase menyampaikan, program ini menunjukkan kerjasama antara Pemprov Bali dan Yunan sangat serius. Selaku mitra pelaksana, ia menilai program ini sangat dirasakan positif oleh masyarakat. Eka Budiase berharap kerjasama ini bisa berlanjut tidak hanya di Kabupaten Tabanan, tetapi bisa dikembangkan di daerah lain. Kami berterima kasih kepada semua pihak, khususnya pemerintah Provinsi Bali, khususnya pada Pak Karo yang memfasilitasi pada hari ini, dan juga kepada pemerintah Provinsi Yunan sudah hadir langsung ke sini, dan konsulatnya juga. Ini menunjukkan bahwa bagaimana mereka ini kerjasama antara Bali dengan Yunan ini benar-benar serius. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Persahabatan Rakyat Provinsi Yunan, Wang Yu, dan Ketua Pelaksana Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok, PPIT, Cabang Bali, Agus Maha Usada, juga menandatangani MOU pembentukan hubungan persahabatan, pertukaran, dan kerjasama guna memperkuat hubungan dan kerjasama antara kedua pihak. Kantor Perwakilan Dagang Provinsi Yunan di Jakarta turut berperan dalam koordinasi dan fasilitasi kerjasama tersebut. Diharapkan pelaksanaan tahap ketiga semakin memperkuat hubungan persahabatan antara Yunan dan Bali, serta membuka peluang kerjasama baru di bidang pertanian, pariwisata, energi hijau, pendidikan, dan kebudayaan. Eka Yana dan Dek Putra, Bali TV.